追他，上升！好近啊！师尊，错了，您放过我们吧。秘境开启了，用灵力。入口现在何处啊？我都看见了，大胆！发财了！ Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yinsi Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah di episode sebelumnya, kita sudah melihat jika Bai Chen keracunan pil dan juga makanan. Yang kita tahu kalau pil tersebut begitu juga makanannya adalah buatan para muridnya. Siapa sangka pil dan juga makanan itu sangatlah tidak enak. Yang sampai membuat Bai Chen yang memakannya langsung kabur dari Papiliun Sekte. Jelas dia pun menjadi sedikit marah dan menanyakan siapakah yang telah membuat pil dan juga makanannya. Dari sana Hetian dengan pede mengakui jika dialah yang telah membuatnya. Dari sini Bai Chen masih tidak percaya jika pil dan juga makanan itu dibuat sendiri oleh Hetian. Bai Chen yang mendengar itu dia pun segera mengatakan kalau Hetian akan segera dihukum. Tapi Hetian salah tangkap guys. Dia malah memaknai jika yang sudah membuat pil dan juga makanan itu akan diberikan hadiah. Alhasil si Hetian juga ingin temannya mendapatkan hadiahnya. Jadinya ia pun mengungkapkan jika kontribusi pembuatan pil dan juga makanan sebenarnya bukan dirinya seorang, melainkan ada teman-temannya lagi. Sontak aja semua temannya sedikit panik, tapi tak ada pilihan lain, mereka tidak bisa membungkam mulut ember Hetian. Jadi Bai Chen kembali bertanya siapa lagi yang kemarin sudah berpartisipasi. Hetian bilang kalau ada Luoli yang telah membantu membuat pil dengan tugas mengendalikan api tungkunya. Kemudian ada Zhao Hong dan Chang Sheng, mereka yang telah menangkap ayam raksasa dalam pembuatan makanan sup kemarin. Alhasil Bai Chen pun menjadi sangat senang dan langsung memerintahkan semua muridnya menerima hukuman berlatih ke ruangan pelatihan. Alhasil dengan begitu misi Bai Chen pun meningkat menjadi 50%. Yang dimana masih ada kejanggalan yang masih belum Bai Chen ketahui mengenai dalang di balik pembuatan pil dan juga sup kemarin. Sontak aja Bai Chen kebingungan serta penasaran siapa lagi yang belum terungkap atas pembuatan pil dan juga sup kemarin. Shin berpindah di ruangan pelatihan. Di sana semua murid tepatnya si Hetian kini tengah melakukan hukuman membuat beberapa artefak untuk sekte abadi. Di dalam sana sangatlah panas. Hetian meminta sang guru agar memaafkannya dan menyudahi hukuman dirinya. Bai Chen bilang dia bersedia untuk mengampuninya, tapi Hetian harus bilang siapa lagi yang menjadi dalang di balik pembuatan pil dan juga sup kemarin. Dari sanalah Hetian pun seketika berlutut meminta maaf dan mengatakan kalau otak di balik pembuatan pil dan juga sup kemarin adalah Tetua Ge. Akhirnya Bai Chen pun mengetahui semuanya serta langsung memerintahkan Lin Si agar memanggil Tetua Ge datang menemuinya. Tapi sebelum itu Bai Chen meminta Ling Si agar memanggil Tetua Ge untuk diberikan hadiah. Soalnya jika tidak seperti itu Tetua Ge ini tidak akan menemuinya. Di kediaman Tetua Ge, singkat cerita Ling Si sudah hadir di sana. Dia berteriak memanggilnya sembari mengatakan jika Tetua Ge segera secepatnya untuk menemui Bai Chen karena akan diberikan hadiah. Benar aja tak membutuhkan waktu lama. Tetua Ge pun muncul dan tak basa-basi segera menemui Bai Chen. Tak basa-basi lagi, Bai Chen pun memasukkan Tetua Ge ke dalam ruangan latihan. Di sana sempat Tetua Ge meminta agar Bai Chen mengeluarkan dirinya karena dia sudah bertindak salah. Tapi Bai Chen tidak mendengarkannya dan di dalam sana sudah hadir sang istri yang siap untuk menggepreknya.
Melihat ini, Bai Chen sangatlah senang karena dia akan melihat sebuah drama. Yang nampaknya wanita yang telah ditipu tetua Ge itu tidak hanya seorang guys, melainkan ada beberapa orang. Membuat akhirnya sisi gelap tetua Ge pun terbongkar kalau dia seorang playboy. Setelah menghukum semua anggota sekte abadi, Bai Chen masih bingung dengan misinya yang juga belum selesai. Yang ternyata misinya masih tersisa 25% lagi. Di saat yang sama sistem pun bilang jika ada muridnya yang terdeteksi sedang dalam bahaya. Itu adalah Chang Sheng, He Tian dan juga Zhao Hong. Sontak aja Bai Chen pun kaget dan segera menuju ke tempat mereka. 黑炭，长生， Dan benar aja di dalam sana situasi sangat mencekam. Ketiga muridnya sudah tidak sadarkan diri. Bai Chen berusaha mengeluarkan semua muridnya keluar dari ruangan ini. Tapi ketika ia mau keluar tiba-tiba perutnya terasa sakit. Dengan itu Bai Chen pun terkapar dan berakhir pingsan. 好近啊！ Di luar ruangan latihan, para murid pun bangkit dan tersadar. Mereka tentu aja merasa khawatir dengan sang guru yang masih berada di dalam. Tapi keberuntungan masih menyelimuti Bai Chen. Tanpa diduga, penyelamatan yang dia lakukan justru itu membuat misinya selesai dan kini dia mendapatkan hadiah berupa teknik tubuh darah tangisan. Alhasil dengan gagah Bai Chen pun keluar dari sana yang bahkan tidak terluka sekalipun. Sontak aja He Tian dan yang lainnya mereka sungguh kagum. Yang bahkan dari sini Zhao Hong membenarkan kalau gurunya ini memanglah kebal terhadap racun. Dan ternyata guys, sakit perut yang tadi Bai Chen alami sebenarnya itu adalah efek samping dari sup yang dimakannya yang sudah terkontaminasi sebuah racun Suan-er. Jika lupa bahwa penangkapan ayam raksasa kemarin sebenarnya menggunakan racun. 下次再试试。 Xin berpindah pada sebuah sekte aliansi Tian Dao. Terlihat di sana ada kedua tetua yang sedang membahas alam rahasia Tian Yuan yang sebentar lagi akan dibuka. Keduanya berniat untuk bekerja sama dalam memasuki alam tersebut. Tapi salah satu tetua sepertinya tidak ingin melakukannya. Namun pada akhirnya ia pun setuju setelah salah satu dari mereka memberikan hadiah kerjasamanya. Di mana benda tersebut dikatakan bisa terbebas dari bencana disambar petir. Dan benar aja ketika artefak itu diambil seketika aja petir pun menyambarnya. 也会被雷劈。 Xin kembali berpindah di sekte abadi. Di sana hukuman masih dilakukan kepada Zhao Hong dan juga He Tian. Keduanya menyesal dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bai Chen bilang hukuman keduanya akan selesai dikala alam Tian Yuan dibuka. Beruntungnya kedua orang ini, pas Bai Chen mengatakan itu seketika alam Tian Yuan terbuka dan mereka pun menjadi senang karena hukumannya sudah selesai. 秘境开启了。 Belum puas menghukum keduanya, Bai Chen kembali mengatakan kalau keduanya harus melakukan jalan kaki, tidak boleh memakai artefak apapun apalagi terbang menuju ke portal masuk Tian Yuan. Lagi-lagi keduanya beruntung karena portal masuknya tiba-tiba saja mendekati mereka. 用灵力， Jadinya He Tian merasa jika sebenarnya gurunya ini bukanlah menghukumnya, melainkan Bai Chen sedang memberinya hadiah. Yaitu dengan menarik pintu masuk Tian Yuan. Alhasil keduanya pun segera bergerak masuk ke dalam alam rahasia itu. Xin berpindah pada lapangan aliansi Tian Dao. Di sana para murid juga bersiap untuk memasukinya. Tapi sebelum masuk sang tetua berpesan ketika nanti bertemu dengan murid sekte abadi maka mereka harus membantainya. Semua murid pun setuju dan segera masuk ke sana. Tapi tak disangka semua murid malah terpental dan tidak bisa memasukinya. Yang ternyata portal di depan mereka ini bukanlah pintu masuknya, melainkan adalah pintu keluarnya. Kedua tetua merasa bingung dan bertanya-tanya di manakah pintu masuknya. Yang ternyata setelah dicek dengan kekuatan pelacakan, pintu masuknya berada di sekte abadi. Namun keduanya tidak mengetahui di manakah letak sekte tersebut. Yang bahkan saking kuatnya sekte abadi, salah satu tetua tidak bisa melacak keberadaannya. 天道门就在。 Sampai akhirnya salah satu murid menemukan letak pintu masuknya yang di sana adalah sekte abadi. 我都看见了。 Melihat itu kedua tetua pun kaget bukan main dan segera memerintahkan semua anak buahnya untuk memasukinya.
Tapi mereka lagi-lagi tidak memasukinya karena di sana terdapat formasi pertahanan dari Sekte Abadi. Membuat mereka pun memilih untuk segera pergi dari sana. 快去摇人！ Di dalam alam Tian Yuan, kita sudah melihat kalau Hetian dan Zhao Hong sudah memasukinya. Di perjalanan mereka menemukan beberapa artefak yang sangat indah. Tentu aja keduanya terpikat dan mengambil semuanya. 发财了！ 店家不留。好样的！ Keduanya pun terus berjalan masuk sampai akhirnya menemukan sebuah pintu gerbang. Lalu pintu gerbang apakah itu guys? Jika penasaran maka Mimin akan kembali upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.